Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Narasi Pemilu, Menata Demokrasi dan Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Di episode kali ini, episode yang lagi-lagi spesial, apalagi ini adalah episode tematik ya. Temanya adalah pelajar, pemilih pemula, bicara pemilu. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu masih belia begitu ya. Pelajar di SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping, selamat datang di Bawaslu Kota Tasikmalaya ya. Baik, sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman memperkenalkan diri dulu. Silahkan bebas. Siapa dulu? Oke, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Fuadi, selaku Ketua OSIS periode 2021-2022 SMA 5 Tasikmalaya. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Davan Sayapanas Mulyadi dari SMA 5. Jabatan saya dalam pramuka yaitu Pradana, kalau itu menyamah Ketua Pramuka. Ketua Pramuka, oke. Berarti ada Ihsan, ada Davan. Kalau Ihsan adalah Ketua OSIS-nya, kalau Davan Ketua Pramukanya. Komplit ya, dua-duanya hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman hadir di podcastnya Narasi Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya itu ya. Jadi kalian sebagai penerus ya, pemegang estafet penerus generasi bangsa ya, tentu penting ya untuk kita dengarkan ya karena ini kan berkaitan dengan pemilu begitu ya. Nah, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, begitu ya. Proses untuk memilih pemimpin yang terus berlanjut, begitu ya. Nah, teman-teman ini hadir sebagai pelajar, tentu karena teman-teman ini adalah pemilik masa depan bangsa ini kan. Siapa lagi nanti ya keberlanjutan bangsa ini kalau tidak diisi oleh generasi muda. Pelajar lah ya, pelajar. Sebelumnya Ihsan dan Davan berarti belum pernah memilih kan? Belum, Pak. Belum pernah. Sekarang usia? Usia 17. 17, mau 18. Oke, berarti 2024 nanti 14 Februari 2024 nanti usia berapa? 19. Oke, berarti sudah bisa memilih. Artinya mereka berdua ini di pemilu dan pilkada serentak 2024, khususnya pemilu ya di 14 Februari 2024 ya, berusia 19 tahun lebih dan menjadi pemilih pemula gitu ya, pemilih pemula. Nah, sebelum bicara lebih jauh soal pemilu nih, kira-kira teman-teman, saya ingin pertanyaan yang sederhana saja dulu. Kira-kira menurut teman-teman apa sih itu pemilu? Bebas silahkan. Kalau dari saya mah kan pemilihan umum gitu. Ya. Ya, pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Oke, itu dari Davan. Ihsan gimana, San? Kurang lebih sih sama jawabannya, cuman di pemilu itu kan kita bisa memilih seseorang yang menurut mereka bisa menyampaikan aspirasi dari rakyat gitu buat pemerintah. Tapi kan bukan sekedar memilih kan, jadi Yang menentukan. Yang menentukan kan, datang ke TPS, nyoblos kan. Setelah itu kira-kira apa sih yang diharapkan dari pemilu itu gitu? Tentunya sih menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang dibutuhin buat masyarakat banyak. Artinya pemilu itu adalah sarana untuk memilih pemimpin. Oke, secara konstitusional tentunya ya. Pemilu pertama di Indonesia kira-kira tahun berapa? Kalau nggak salah 1955 ya, Pak. 1955. Oke. Pemilu pertama di Indonesia adalah tahun 1955 dengan diikuti oleh banyak partai ya. Kira-kira memilih siapa tuh? Kalau nggak salah 1955 itu nggak langsung milih presiden ya, milih DPR-nya dulu. DPR-nya dulu. Ya, sama
anggota konstituante. Jadi betul. Pemilu 1955 memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Kalau memilih anggota DPR di bulan September 1955, anggota konstituante itu Desember. Anggota konstituante itu apa sih? Apa tak kurang? Apa? Ya. Kayak gimana ya? Mungkin diambil dari kata konstitusional. Nah, itu nyambung tuh. Konstitusi. Konstituante, konstitusi berarti kan. Nah, itu ada clue-nya tuh. Udah dapat clue-nya tuh. Jadi dia konstitusi katanya ya. Nah, anggota konstituante itu adalah lembaga perwakilan yang merumuskan konstitusi untuk mengganti undang-undang sementara itu. Kayak MPR berarti ya Pak kalau sekarang? Enggak. Semacam itu ya, tapi satu lembaga khusus untuk merumuskan konstitusi. Karena kan negara kita baru berdiri kan pada waktu itu, jadi penyempurnaan tentang konstitusi atau dasar negara. Oke. Kira-kira teman-teman di tahun, kan sudah tahu lah ya, tahun 2024 itu ada pemilu kan. Nah, kira-kira sudah terbayang memilih siapa saja tuh di tahun 2024 itu? Pemilih siapa saja? Yang saya tahu sih sejauh ini ada 3 kandidat ya kalau nggak salah. Bukan, maksudnya ketika teman-teman nanti datang ke TPS itu ya, nanti akan diberikan lembar surat suara. Nah, kira-kira mencoblos siapa saja begitu ya? Ya tergantung dari itunya Pak, kandidatnya. Terus dari visi misinya juga gitu. Enggak, maksud saya begini. Ini nggak sih Pak, kayak ada presiden, wakil presiden, terus DPRD provinsi sama kabupaten. Terus DPD. Oke, kita urut satu-satu. Presiden dan wakil presiden. Yang kedua DPRD provinsi, terus DPRD kota sama kabupaten. Ngurut. Oke. Pertama presiden dan wakil presiden. Kedua DPR RI. Terus DPRD provinsi. DPRD provinsi. Terus DPRD kabupaten dan kota. DPRD kabupaten kota. Terus DPD RI. Oke. Ya, benar ya. Tapi urutannya pertama presiden wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Oke. Nah, teman-teman kan tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Pemilu itu apa kan, kira-kira begitu. Nah, kira-kira yang menyelenggarakan pemilu itu siapa? Lembaga apa? KPU Pak. KPU. Hanya KPU saja? Bawaslu. Terus? Sama dengan kehormatannya Pak. Dewan? Kehormatan. Pemilihan umum. Oke. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU itu tugasnya apa sih? Yang melaksanakan. Yang melaksanakan. Pelaksana teknis ya? Iya. Kalau Bawaslu? Yang menjadi pengawas. Mengawas apa dong? Yang lengkap dong. Mengawasi penyelenggaraan pemilu. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Kewenangan Bawaslu apa? Kewenangannya itu menindaklanjuti apabila ada pelanggaran dalam pemilihan umum. Pelanggaran terdiri dari? Apa sih? Misalkan ada kejadian kayak suap menyuap ya. Nah, bisa. Kok ini jadi ini ya, jadi fit and proper, jadi jadi semacam kayak wawancara begitu ya. Oke lah, kira-kira teman-teman ya, ini sebagai pemilih pemula ya, tentunya nanti di 2024 adalah pengalaman pertama begitu ya. Datang ke TPS, mencoblos dan punya hak pilih dan mencoblos, kira-kira begitu ya. Nah, tadi memilih presiden, wakil presiden itu ya.
kemudian memilih DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kalau presiden dan wakil presiden oke lah ya, sudah jelas itu bagian daripada eksekutif pemerintah. Nah kalau legislatif DPR RI lah misalkan ya, teman-teman pasti nanti memilih ya anggota DPR RI secara langsung ya, secara langsung. Nah kira-kira apa sih tugas DPR RI ini? DPR-nya tahu dapat mah kayak Kan namanya lembaga perwakilan tuh gitu ya. Orangnya disebut wakil rakyat karena kita yang milih kan, kira-kira begitu. Nah, ngapain sih mereka anggota pekerjaan anggota dewan itu? Tentunya menyampaikan aspirasi rakyat. Menyampaikan aspirasi kan, menyampaikan aspirasi. Terus apa lagi kira-kira? Selain itu, melaksanakannya Pak, kan nggak nampung doang gitu. DPR harus nggak cuma kayak kata-kata doang gitu. Itu membuat undang-undang sama peraturan itu. membuat undang-undang ya, itu aspek legislasi ya. Kemudian apa lagi yang selain itu yang kalian ketahui? Ayo. Penganggaran. Oh, Budgeting. RAPBN Pak? Budgeting, penganggaran ya. Oke. Nah, jadi kan teman-teman tentu juga harus tahu ya, jangan kemudian sekedar memilih anggota dewan kan begitu ya. Pertama yang harus dipahami itu adalah tugas pokok fungsinya seperti apa sih. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota kan begitu ya. Tadi dijawab menampung aspirasi gitu ya. Salah satunya itu. Kemudian legislasi, membuat undang-undang gitu ya, membuat undang-undang, jangan sampai membuat undang-undang yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat kan, kira-kira begitu ya. Nah kalau tadi kan dijawab aspirasi, nah bagaimana membuat undang-undang itu sesuai dengan aspirasi. Kemudian aspek budgeting, penganggaran segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu proses budgetingnya di DPR gitu ya, di DPR. Nah setelah tahu itu, kira-kira apa harapan teman-teman ini terhadap pemilu 2024 nanti? Ya semoga berjalan dengan lancar Pak dan sukses terus. Pemilihan sama penghitungan dari pemilu itu disertai dengan kejujuran gitu Pak. Kan biasanya juga kan tidak tahu ya kalau di belakang itu bisa ada kecurangan atau apa gitu. Kecurangan ya. Yang kalian ketahui tentang kecurangan pemilu itu seperti apa? Kecurangan misalkan kayak apa ya? Mungkin masuk pelanggaran kayak administrasi, terus yang lain-lain gitu. Lebih spesifik lagi tadi, kecurangannya bentuknya apa kira-kira? Kecurangan itu misalkan kayak dalam penghitungan suara, manipulasi suara. Manipulasi. Nah itu salah satu tugas Bawaslu ya, untuk memastikan semua tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau semua tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu ya, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, maka tidak mungkin ada manipulasi. Karena semua sudah diatur sedemikian rupa dengan regulasi, dengan undang-undang, dengan peraturan KPU kan begitu ya. Agar celah untuk melakukan manipulasi itu ditutup begitu ya. Nah, itu adalah salah satu tugas daripada Bawaslu, melakukan pencegahan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran dan melakukan penindakan kalau pelanggaran itu dilakukan gitu. Sebelumnya kalian pemilu 2019 nih, bagaimana nih? Ada cerita tentang itu? Walaupun belum memilih kan dulu ya. Tapi merasakan kan gegap gempitanya kan? Iya. Kan biasanya kalau misalnya ada pemilihan presiden gitu suka ada voting gitu ya Pak di TV, suka rada ngikutin sih lah gitu.
Sama suka penasaran juga kayak di KPU itu ngapain aja gitu buat pencoblosannya gimana aja tahapannya. Davan gimana Davan? Sama aja ya Pak. Suka lihat di TV juga ada yang naik turun. Jadi yang kesusul gitu. Pas muatnya kadang kaget juga. Oh jadi ini yang kepilihnya. Oh jadi ini kesusul sama pot yang asalnya di Quick bawah count ya. jadi naik. Quick count itu kan. Nah tadi disinggung oleh Ihsan dan Dapa soal memilih pemimpin. Nah tentu kan apalagi nanti ya 2024 kalian datang ke TPS sebagai pemilih pemula. Tentu untuk memilih misalkan calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota punya kriteria kan. Jangan sampai kita datang ke TPS sia-sia karena kita memilih ternyata orang yang orang yang kemudian tidak bisa memberikan harapan apa-apa bahkan gitu ya. Nah, kira-kira kriteria pemimpin dan kita pemimpin aja dulu lah ya. Kriteria pemimpin yang baik itu yang seperti apa kira-kira? Yang pasti ya pertama tanggung jawab Pak, sama kejujuran sih. Kejujuran karena kalau misalkan udah jujur gitu, semua itu juga pasti kelaksanain sama tanggung jawab juga. Gitu. Udah sih. Kan sebetulnya kalian juga sedang memerankan iya. sebagai seorang pemimpin kan, Ihsan sebagai ketua OSIS dan Davan sebagai ketua pramuka. Jadi setidaknya sedang belajar memaknai karakter seorang pemimpin atau membangun karakter seorang pemimpin yang baik kan gitu. Ihsan gimana Ihsan? Pemimpin yang baik itu seperti apa sih itu? Mungkin kurang lebih sama kayak Davan yang bisa tanggung jawab, jujur, terus bisa melaksanakan apa yang dipengen rakyat gitu. Kalau misalnya di sana kan di sekolah banyak tuh kayak siswa-siswa San pengen ada event ini dong ya, event ini dong ya. Udah Ihsan ajuin ke sekolah terus bikin gitu. Oke. Nah, untuk memilih calon pemimpin yang memang sesuai kriteria tentu tidak mudah kan. Di 2024 nanti bisa lebih dari 2 calon, 3 calon, bahkan bisa 4 calon kan begitu. Artinya ada pilihan tuh, ya. Ada pilihan. Nah, bagaimana cara untuk bisa menentukan bahwa calon pemimpin ini sesuai kriteria saya atau tidak itu? Bagaimana kira-kira mencari tahu soal karakter kepemimpinan? Mungkin bisa dilihat dari latar belakangnya muridnya. Latar belakang. Terus dilihat dari visi misinya juga buat visi misinya. presiden. Oke, berarti Ihsan melihat latar belakang dan visi misi. Googling dulu ya. Siapa gitu ya. Bagaimana track recordnya gitu ya. Sama biasanya juga ada kegiatan-kegiatan gitunya ya Pak. Kan biasanya sekarang suka kayak di media sosial kayak gitu kan. Pemimpin kayak misalkan ngelakuin bantuan sosial atau apa gitu. Jadi kelihatan Bisa dilihat eksistensinya lah ya. instansinya kelihatan. Kalau visi misinya dilihat dari Gimana dia seberapa niat gitu jadi presiden. Kalau Davan gimana? Tadi Ihsan kan visi misi, kemudian latar belakang. Barangkali ada tambahan lagi apa? Gayanya gitu atau apanya gitu. Dari mungkin penampilan juga bisa ya Pak. Karena orang melihat juga dari penampilan misalkan rapi atau apa gitu. Terus mungkin gaya bicaranya juga. Gaya bicaranya ya. Enggak apa ya. Sesuai dengan kata-katanya. Orangnya gagah gitu kan. Oke. Nah, kalau Ihsan ini memang dan termasuk juga Dapan, kalau boleh saya katakan itu disebut dengan kategori pemilih rasional ya. Pemilih rasional itu ya
menentukan pilihan berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional. Kayak latar belakang, coba lihat bagaimana prestasinya, bagaimana visi misinya. Itu rasional dan memang boleh saya katakan itu adalah pemilih cerdas begitu. Karena memilih pemimpin memang harus selektif seperti itu. Nah, ada lagi yang berlawanan dengan itu yang ini sangat buruk sekali ya. Menentukan dan memilih pemimpin dengan pertimbangan ini, pertimbangan pragmatis. Nah, Apa itu, Pak? makanya saya tanya, tahu nggak kira-kira? Enggak, Pak. Hah? Enggak sih. Nggak tahu ya? Iya. Tadi Ihsan dan Dava, bagaimana sih cara memilih pemimpin yang baik kan? Lihat visi misinya, lihat latar belakangnya. Sama kelupaan Pak, politik partainya juga ya Pak. Partainya Kan dilihat. biasanya kan ada kalau presiden sama wakil presiden ada pendukung-pendukung. Diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Gitu. Iya. Oke. Jadi melihat partainya juga ya. Partainya juga tuh Pak. Oke, melihat partainya juga. Sama sebetulnya Ihsan dan Dava juga pemilih rasional ya, pemilih rasional. Nah, tadi kembali lagi ya, pemilih pragmatis gitu ya. Tadi Ihsan dan Dava saya lihat visi misinya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang mencoba mempengaruhi itu Ihsan dan Dava, ya, mengarahkan untuk memilih seseorang, lalu diiming-imingi, kalau milih itu nanti saya kasih deh gitu, itu nanti kasih apalah gitunya, mau kasih apa, mau sepeda, mau apa, mau uang gitu apa kira-kira. Bagaimana kalau begitu tuh? Berarti kan sebelumnya juga kan udah dipelajari ya Pak, asas pemilu juga. Berjurdia gitu. Berjurdia. Berarti kalau kita misalkan mengikuti hal itu berarti melanggar asasnya. Jelas. Dan jelas kalian tidak mau kan? Iya, pasti. Jelas kalian tidak mau. Oke. Memilih itu adalah hak yang berdaulat dalam pribadi teman-teman. Ya. Tidak apa namanya? Apalagi ada orang yang kemudian ingin mempengaruhi teman-teman dengan iming-iming materi ya. Tentu itu adalah satu hal yang sangat jelek sekali kan begitu. Nah, itu maksud saya tadi ya. Ada pemilih rasional ya. Tadi Ihsan dan Dava menjelaskan visi misi, latar belakang, daya karismatiknya kan seseorang, mungkin dilihat dari cara pidatonya seperti apa kan begitu. Kemudian partainya kan rasional. Nah, tadi yang berlawanan dengan perilaku pemilih yang rasional itu adalah pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah menentukan pilihan hanya karena iming-iming materi. Ya, dan itu berlawanan dengan pemilih cerdas. Itu lawan kata dari pemilih cerdas. Artinya apa? Saya tidak mau sebutkan. Coba direnungkan saja ya. Kalau ada lawan kata dari pemilih cerdas, artinya pemilih tit gitu. Karena apa? Karena masih terpengaruh dengan iming-iming uang atau materi lainnya. Dan di dalam undang-undang ya, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, itu kategorinya kan politik uang kalau bahasa di luar ya. Tapi itulah upaya mempengaruhi dengan uang dan materi lainnya. Ya, itu masuknya pidana pemilu. Ya, pidana pemilu. Jadi kalau ada yang coba-coba mempengaruhi pemilih dengan janji ataupun iming-iming uang, itu bukti, kalau buktinya ada gitu, saksinya ada, itu bisa diproses dan bisa ditindaklanjuti dengan hukuman pidana. Kalau pidana kan berarti penjara kan, kurungan dan denda itu. Makanya tadi saya katakan itu adalah lawan kata dari pemilih cerdas. Dan berarti itu adalah pemilih tit gitu ya. Ya iyalah, orang diancam dengan hukuman kan begitu. Nah, kalian bisa membayangkan nggak kenapa kira-kira memilih karena faktor uang, karena diiming-imingi uang, itu adalah satu hal yang buruk sekali. Kenapa bisa begitu? Sampai di undang-undang diatur
bisa dipidana begitu ya kalau orang mempengaruhi orang lain dengan iming-iming uang. Kenapa sampai dilarang kira-kira begitu? Karena nggak adil lah. Terus kan menentukan pemimpinnya juga Pak dari rakyat. Kalau misalkan semuanya diiming-iming mengikuti hal dari imingan tersebut kan pemimpinnya gak sesuai gitu. Misalkan gak diharapkan mungkin. Hanya karena uang kan? Hanya karena uang. Hanya karena uang. Jadi kalau pemimpin terpilih karena uang, artinya tidak menjamin pemimpin itu baik atau bertanggung jawab. Kan udah dari iming-imingnya juga udah gak baik, gimana kedepannya juga gitu. Gimana dia ngejalaninnya. Awalnya saja sudah main seperti itu kan? Iya. Apalagi nanti kan? Oke. Kalau semua pemilih pemula yang nanti akan memilih di 2024 seperti Ihsan dan Dafan ini ya, artinya semua pemilih pemula itu berprinsip sama dengan Ihsan dan Dafan dalam melakukan pemilih, ya, itu tuh hal yang luar biasa kan begitu. Karena memang pemilih pemula ini harusnya memang masih idealis ya. Masih idealis, masih mengutamakan hal-hal yang sifatnya ideal gitu ya. Tadi misalkan ya saya harus memilih pemimpin yang memang harus saya lihat dulu nih bagaimana track recordnya, bagaimana latar belakangnya, prestasinya apa, visi misinya untuk membangun Indonesia apa kan begitu. Nah kalau semua pemilih pemula semua berpedoman seperti Ihsan dan Dafa ini luar biasa begitu ya, luar biasa. Oke, untuk catatan kesimpulan terakhir nih barangkali untuk Dafa dan Ihsan ya, Ihsan dan Dafa. Harapannya untuk pemilu 2024 itu seperti apa? Sebagai pemilih pemula, sebagai orang yang pertama kali datang ke TPS di pemilu 2024. Silakan. Semoga sih buat pemilih semuanya mau dari rentang umur remaja ataupun yang udah tua, semoganya mereka jujur lah buat pemilu, terus setiap tahapannya lancar serta hasilnya ya pemimpinnya yang sesuai harapan rakyat lah. Kalau Dapan gimana? Dapan ya tadi ya Pak harus sesuai juga dengan asas pemilu Pak, berjurdil gitu. Dari semua pemilih yang dari rakyatnya juga harus tahu, jangan asal sembarangan memilih karena kan menentukan pemimpin, jadi menentukan Indonesia kedepannya kayak gimana gitu. Terus semoga yang kepilih juga bisa menjalankan amanahnya dengan baik pemimpinnya gitu, serta bisa Indonesia semakin maju buat kedepannya. Udah. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi uang di pemilu 2024 nanti tolak. Karena itu tidak menjamin akan lahirnya pemimpin yang baik. Oke. Luar biasa. Ya. Terima kasih Ihsan dan Dafan yang mewakili SMAN 5 Kota Tasikmalaya. Ini salah satu SMA favorit ya di Kota Tasikmalaya. Disebutnya SMA kampus ya, SMA 5 kampus ya. Kampus 5 itu ya. Nama itunya, nama bekennya gitu ya, nama bekennya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ihsan, Dafan yang mewakili SMAN 5 tadi sudah banyak berbincang soal pemilu ya, soal harapan nanti di pemilu 2024 karena mereka berdua ini adalah pemilih pemula begitu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya masih dengan tema pelajar dan pemilih pemula bicara pemilu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di narasi pemilu, menata demokrasi dan pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.